Dari serangkaian kegagalan timnas Indonesia kelompok usia muda hingga senior selama ini, ada satu hal yang cukup menarik disoroti, yaitu hukuman kartu yang tidak perlu. Kartu yang tidak perlu didapatkan pemain-pemain timnas Indonesia dalam situasi genting. Hal tersebut sedikit banyak merugikan tim yang berujung pada kegagalan. Emosi yang berlebih dari para pemain Indonesia menjadi sisi negatif dari penampilan atraktif yang secara tim mereka tunjukkan. Serangkaian kejadian itu pun seolah menunjukkan bahwa seperti itulah mentalitas para pemain yang dipanggil timnas. Walau tidak semua pemain, namun tindakan satu pemain akan berdampak pada citra keseluruhan tim. Atas hal itu, saya menjadi bertanya-tanya, apa yang membuat para pemain Indonesia mudah emosi? Apalagi jika kita lihat pertandingan di liga. Emosi pemain seolah menjadi pemandangan umum. Bisa jadi emosi berlebih memang menjadi identitas banyak pemain di Indonesia. Hal ini ternyata menjadi bagian tersendiri dalam sepak bola. Soal emosi pemain, ini ada kaitannya dengan winning mentality alias mental pemenang. Ini dijelaskan oleh Mauro van de Luy, seorang pelatih asal Belanda yang juga mendalami ilmu-ilmu psikologi. Dalam tulisannya di Believe Perform, mental pemenang pemain merupakan satu hal yang perlu diperhatikan oleh pelatih-pelatih. Lalu, apa itu mental pemenang? Bagaimana kita menciptakan mental pemenang pada pemain? Atau mental pemenang adalah sesuatu yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh seorang pemain? Mental pemenang di sini bukan sekadar sikap seorang pemain untuk meraih kemenangan dalam pertandingan, tapi mental pemenang yang dimaksud adalah sikap pemain tersebut saat menghadapi situasi-situasi tertentu, khususnya hal negatif. Jika pemain tersebut bisa menang atas dirinya, maka ia juga akan mendekati kemenangan yang sesungguhnya dalam hal pertandingan. Masih menurut Van de Luy, seorang pelatih tidak akan bisa memengaruhi pemainnya untuk menang hanya dengan mengatakan, "Saya ingin kamu memenangkan pertandingan." Menurutnya, sebelum meraih kemenangan secara tim, setiap pemain harus tanpa disadari membuat dirinya melakukan apapun yang bisa mengarahkan dirinya pada penampilan terbaik. Ini semacam motivasi yang datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ini disebut intrinsic motivation. Intrinsic motivation tidak membutuhkan apresiasi atau hadiah, tapi intrinsic motivation akan membuat seseorang dengan sendirinya melakukan apapun dengan ambisi terbesar, sebagaimana itu merupakan pekerjaannya. Ia hanya akan fokus pada kinerjanya, tidak memikirkan hasil akhirnya seperti apa. Intrinsic motivation tidak seperti extrinsic motivation, di mana motivasi justru lahir dari orang lain atau lingkungan sekitar. Extrinsic motivation bahkan memiliki tujuan mendapatkan apresiasi atau reward dari orang lain. Hal tersebut seringkali membuat seseorang lebih terfokus pada hasil akhir, bukan pada apa yang sedang dikerjakannya. Sebagai contoh, ada orang yang secara sadar diri menjalankan ibadah agama. Ada juga yang menjalankan ibadah hanya karena disuruh oleh orang tuanya, atau karena teman-temannya yang melakukan. Disitulah perbedaan intrinsik dan extrinsic motivation. Walau begitu, ini bukan hitam dan putih, jika bukan A maka B, atau sebaliknya. Karena bagaimanapun, terkadang motivasi pun sering hilang dalam diri setiap orang. Pada pesepak bola yang mudah emosi, tampaknya intrinsik motivasi pemain tersebut kurang terasah. Sehingga ketika fokus mereka terganggu oleh hal-hal lain, maka motivasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik akan hilang. Inilah yang dialami oleh pemain-pemain yang mudah terpancing emosinya oleh lawan. Bermain di timnas, apalagi di timnas Indonesia, yang benar-benar menuntut prestasi sejak usia dini, jelas akan menguji mental setiap pemain. Jika pemain tersebut memiliki intrinsic motivation yang kuat, maka tuntutan untuk menjadi juara tak akan menjadi beban, sehingga pemain tersebut bisa tampil gemilang karena ia akan fokus pada pekerjaannya, yaitu bermain sebaik mungkin. Tapi jika tidak, jika ia merasa tertekan, gugup, takut kalah atau tidak nyaman ketika bermain, maka motivasinya untuk bermain sebaik mungkin akan tergerus dan lebih mengedepankan pengekspresian diri yang tertekan atau emosi yang berlebihan. Para pemain tersebut bereaksi negatif saat mendapatkan provokasi lawan. Sementara itu, ketika pemain yang bisa mengendalikan emosinya mendapatkan provokasi dari lawan, kecil kemungkinan ia akan membalasnya. Itu karena sang pemain memiliki intrinsic motivation yang kuat. Dalam pikirannya, hanya berusaha tampil sebaik mungkin, melakukan apapun itu yang kaitannya sesuai instruksi pelatih. Ada beberapa penyebab motivasi seseorang bisa hilang atau terlupakan karena kehilangan fokus. Van de Luy sendiri mengisahkan apa yang ditularkan Abraham Maslow, seorang psikolog aliran psikologi humanistik, mengenai 5 hal yang menjadi tantangan setiap manusia. Dalam teori Maslow, manusia itu terbagi dalam 5 babak untuk menjalani kehidupan dengan tenang dan termotivasi.
Seperti dalam permainan game, seseorang tidak akan mencapai babak berikutnya sebelum babak yang ia jalani berhasil ia menangkan. Babak pertama adalah kebutuhan akan tubuh, kedua kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan. Ada beberapa penyebab motivasi seseorang bisa hilang atau terlupakan karena kehilangan fokus. Van de Hoy sendiri mengisahkan apa yang ditularkan Abraham Maslow, seorang psikolog aliran psikologi humanistik, mengenai 5 hal yang menjadi tantangan setiap manusia. Dalam teori Maslow, manusia itu terbagi dalam 5 babak untuk menjalani kehidupan dengan tenang dan termotivasi. Seperti dalam permainan game, seseorang tidak akan mencapai babak berikutnya sebelum babak yang ia jalani berhasil ia menangkan. Babak pertama adalah kebutuhan akan tubuh, kedua kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan. Ketiga, memiliki hubungan sosial, diterima di lingkungan. Keempat, pengakuan atas kemampuan, keterampilan, dan prestasi. Kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, mewujudkan apa yang diinginkan. Para pemain timnas jelas punya keterampilan dan prestasi babak 4, dan sedang berusaha mendapatkan babak kelima, meraih kemenangan. Namun, pada pemain yang emosi, tekanan yang tidak bisa mereka hadapi membuat mereka terjebak di babak kedua karena ia merasa tidak aman. Tekanan juga yang membuat seorang pemain lebih egois di depan gawang. Soal pemain yang tidak aman, ini juga berlaku pada pemain-pemain yang menjalani laga tandang. Supporter lawan merupakan musuh tambahan bagi seorang pemain dalam memberikan tekanan. Walau tidak emosi, ketidakamanan dibaca, ketidaknyamanan seorang pemain akan membuatnya tidak fokus pada pertandingan. Hanya pemain dengan mental pemenanglah yang bisa mengalahkan tekanan tersebut. Mental pemenang seorang pemain pun terasah dari pengalaman dan motivasi dari pelatih. Pengalaman bertanding akan membuatnya lebih terbiasa menghadapi situasi-situasi yang menekannya. Pelatih yang bisa memberikan ekstrinsik motivasi akan membuat seorang pemain terlepas dari tekanan yang mengganggu fokusnya. Sedangkan soal motivasi, pelatih timnas sebelumnya sepertinya bukan tipikal pelatih yang pandai memotivasi pemainnya di tengah pertandingan. Shin Tae-yong juga terkendala bahasa untuk memberikan petuah-petuah pada pemainnya di lapangan yang berjalan cepat dan ketat. Mental pemenang yang tidak dimiliki para pemain timnas Indonesia menjadi penjegal Indonesia kembali gagal berprestasi. Rasanya ini cukup masuk akal, mengingat secara permainan Indonesia tampil lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karenanya, menyalahkan beberapa pemain yang emosi pada setiap kegagalan Indonesia kurang tepat. Setiap pemain memiliki kekurangan kelebihannya. Mungkin ada pemain yang mudah terpancing emosi, tapi di sisi lain ia punya skill yang mumpuni. Tinggal bagaimana pelatih bisa meredam emosinya tersebut, sebagaimana misalnya Diego Costa, pemain Spanyol yang mudah memprovokasi dan terprovokasi, bisa tetap menjadi andalan Antonio Conte saat Chelsea menjuarai Liga Premier musim 2016-2017. Ada serangkaian penyebab mengapa seorang pemain dengan kemampuan teknik mumpuni lebih mengedepankan emosinya saat bermain karena mental pemenangnya terbenam oleh ketidaknyamanan dan tekanan yang ia hadapi. Mereka hanya butuh keadaan yang bisa membuat mereka fokus dalam menjalani pertandingan.